Halo semuanya, kenalin, aku Daniela. Aku merupakan mahasiswa dari Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, angkatan 2020. Kali ini aku sedang berada dalam pemenuhan tugas praktikum penginderaan jauh untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya nih, gimana caranya mengolah data NDVI menggunakan Google Earth Engine. Oke, sebelum aku memberikan penjelasan gimana sih step atau langkah-langkah untuk melakukan pengolahan di Google Earth Engine ini, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman tentang NDVI. Jadi, NDVI itu merupakan singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index atau indeks kehijauan, di mana dia melakukan klasifikasi pada kerapatan dari vegetasi di daerah suatu citra yang kita olah tadi. Nah, tujuannya tuh gimana sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nilai atau tingkatan berdasarkan nilai indeks yang ada atas kerapatan vegetasi yang ada pada daerah itu. Nah, dari situ kita bisa ngerti nih, mana aja sih klasifikasi dari daerah-daerah yang memiliki kerapatan vegetasi mulai dari yang jarang, sedang, atau bahkan sampai sangat lebat, melalui warna yang merepresentasikan tingkatan nilai indeks dari kerapatan vegetasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak, wah tapi NDVI ini kan juga bisa diolah pakai NV. Betul banget teman-teman. Tapi di sini aku mau ngasih tahu nih, bahwa Google Earth Engine ini juga mempermudah kita atau dapat menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk mengolah dari NDVI ini. Karena NV kan juga menggunakan license di mana nggak semua orang punya license untuk menggunakan NV. Nah, GEE atau Google Earth Engine ini menjadi alternatif buat kita untuk mengolah data mulai dari NDVI dan pengolahan data citra lainnya. Oke, di sini sudah terlihat di layar kalian terdapat tampilan dari Google Earth Engine di mana ada beberapa tools dan bar. Di sini ada semacam script dan tools-tools lainnya untuk bagian dari pengolahan ya, membantu kita untuk mempermudah atau mengakses menu-menu lainnya untuk inputting data. Nah, di sini sudah terdapat script yang sudah aku buat dan di sini sudah terdapat hasilnya, tapi akan aku jelaskan dan akan aku tampilkan di layar seperti apa step-step yang perlu kita lakukan pada pengolahan NDVI kali ini. Nah, di sini aku menggunakan daerah Mataram ya untuk melakukan pengolahan data NDVI kali ini. Dan di sebelah sini kita bisa mulai dengan klik New, lalu klik Save Files. Dan di sini kita bisa memilih file yang akan kita masukkan atau data SHP dari kota Mataram atau daerah Mataram itu sendiri. Lalu pilih filenya dan klik Open. Lalu akan tampilannya seperti ini dan kalian bisa mengisi asetnya untuk menentukan file assets yang akan muncul di bagian sebelah kiri ini sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Lalu kalian bisa klik Upload. Di sini aku sudah punya ya data yang sudah aku input. Lalu setelah itu kalian bisa klik dan klik import, dimana setelah itu karena aku sudah mengimport ya, kalian bisa langsung cek di tas ini apakah data kalian sudah masuk atau belum. Jika sudah, di bagian sini ada tulisan import, kalian akan tampak bahwa file kalian atau data kalian tuh sudah terinput dengan baik dan selesai di sini. Setelah itu, setelah kalian sudah pastikan bahwa data kalian sudah terinput dengan baik, kalian bisa menampilkan shapefiles. Kalian mulai masukkan scriptnya, yaitu dengan map at layer Mataram dan map center object Mataram. Di sini tujuannya untuk menampilkan layer ya, bahwa data SHP itu sudah dimasukkan dan menjadi layer pada pengolahan data yang akan kita lakukan. Setelah itu kita bisa menambahkan citra dengan kalian search di sini. Di sini aku menggunakan Landsat 8 level 2, Collection 2, Tier 2. Dan setelah itu kalian bisa copy bagian script yang ada di sini. Lalu kalian bisa kopikan dan input ke bagian script yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Setelah itu kalian bisa run dan akan tampil bahwa daerah mana yang akan kalian olah. Setelah itu, kalian bisa melakukan sortir berdasarkan wilayah untuk menyortir wilayah-wilayah
yang akan kalian olah, dan tanggal dari data citra yang kalian olah itu mulai dari rentang kapan sampai kapannya. Di sini aku menggunakan rentang dari 10 April sampai 10 Mei. Setelah itu kalian bisa melakukan cloud masking. Cloud masking ini adalah untuk meminimalisir awan-awan pada citra yang kita gunakan, karena awan-awan ini cukup mengganggu ya untuk tampilan citra yang akan kita olah, sehingga kita perlu meminimalisir awan-awan itu dengan melakukan cloud masking. Seperti itu kurang lebihnya. Setelah itu kita bisa melakukan pemotongan pada batas admin atau melakukan flip di daerah yang kita olah untuk menentukan batas-batas yang kita gunakan sebagai pengolahan yang akan kita selesaikan ini. Setelah itu memasukkan script untuk melakukan faktor skala atau scale of vector. Setelah itu kita menampilkan citra. Nah, pada penampilan citra ini, citra sebelumnya tuh akan tampak seperti warna hitam ya. Nanti akan aku tampilkan di sebelah sini, di atas ini ya. Oke, itu akan aku tampilkan bahwa citranya itu masih hitam karena masih belum divisualisasikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan visualisasi dengan menampilkan citra komposit. Dengan begitu, kita bisa tahu nih klasifikasi dalam bentuk warna, bagian mana aja sih yang menampilkan atau merepresentasikan berdasarkan warna yang kita tampilkan, seperti itu. Nah, di sini terlihat ya, terdapat strip Mataram Blue Color, di mana itulah yang merepresentasikan dari warna atau citra komposit itu tadi. Setelah itu kita bisa melakukan memposisikan di tengah dan masuk ke bagian Normalized Difference Vegetation Index. Setelah kita masuk ke bagian Normalized Difference Vegetation Index, di sini kita melakukan pendefinisian banner dan red. Pada layar ini, banner itu direpresentasikan dengan band yang 5, dan red itu direpresentasikan band yang keempat, seperti yang kita pahami di kelas 18 ya. Pada tampilan band-band itu sesuai dengan representasinya ya. Oke, setelah itu kita dapat menghitung NDVI dengan rumus yang seperti kita ketahui, yaitu near dikurangin red atau near minus red dibagi dengan near plus red. Di mana di sini tampak bahwa ada near subtract red divide near add red ya. Selanjutnya kita bisa melakukan pengklasifikasian nilai NDVI seperti script yang ada dalam tampilan layar ini. Setelah itu kita mewarnai ya, istilahnya kita memberikan tanda atau informasi pada hasil klasifikasi melalui representasi warna yang menampilkan perbedaan yang ada pada klasifikasi tersebut. Setelah itu kita pada mewarnai ini menggunakan inputting warna yang dilakukan dari layer ini, seperti yang kalian lihat di sini ada setting ya. Di sini kita menggunakan yang satu band atau grayscale, tapi kita masukkan yaitu klik checklist pada palette dan kita pilih warna yang merepresentasikan dari klasifikasi indeks vegetasi tersebut. Setelah itu kalian bisa klik import dan apply. Nah, di situ kalian akan tampak nih di layar kalian seperti yang ada pada layar kalian ini, tampilan di depan. Setelah itu kita dapat menghitung luasan dengan tampilan yang ada di layar ini menggunakan script sebagai berikut, di mana ini untuk merepresentasikan luasan dari hasil klasifikasi mulai dari luas sangat jarang, luas dari jarang, luas sedang, lebat, dan sangat lebat. Nah, dengan begitu kita bisa mengerti nih daerah-daerah mana aja yang ternyata kerapatan vegetasinya itu sedang atau kerapatan vegetasinya lebat atau bahkan jarang gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengatur
posisi legenda, di mana legenda ini tujuannya untuk membantu kita mempermudah dalam pembacaan peta. Pada pengaturan legenda ini tujuannya untuk mempermudah ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini terdapat skrip yang menampilkan seperti judul legenda, lalu warna, dan nama dari legenda itu tadi, dan nama dari keterangan apa yang kita klasifikasikan, dan lain sebagainya. Dan hasilnya adalah tampilan yang ada di sebelah kiri bawah ini, di mana membantu kita untuk membaca kira-kira ternyata ini warna hijau tua itu apa sih? Oh, sangat lebat ternyata. Atau mungkin di warna merah ini apa sih ternyata? Oh, ternyata ini adalah kerapatan vegetasi yang ternyata sangat jarang, seperti itu. Itulah tingkatan dari indeks dari kerapatan vegetasi merepresentasikan dan membantu kita untuk membaca dari hasil pengolahan yang kita lakukan. Mungkin kurang lebihnya begitu. Dari teman-teman mungkin bisa di-pause dan bisa dicoba ya di rumah untuk melakukan pengolahan data NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Seperti halnya tadi, dengan begitu, di sini tampak bahwa terdapat hasil dari klasifikasi kerapatan vegetasi di daerah Mataram, mulai dari kerapatan yang jarang hingga lebat. Seperti itulah yang bisa aku jelaskan mengenai pengolahan data Normalized Difference Vegetation Index menggunakan Google Earth Engine. Teman-teman di sini bisa menggunakan script atau melakukan pengolahan data lainnya seperti NDVI atau LST di software atau open source ya di Google Earth Engine. Nah, selebihnya kalian bisa search nih untuk memahami lebih dalam lagi cara-cara mengolah data citra yang baik dan tepat. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Daniela, aku pamit undur diri dan terima kasih.